Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Romansa SP, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Tanjung Palas pada rencana aksi 2 dengan materi proses pengeringan pada bahan pertanian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita masuk ya ke proses pembelajaran. Sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah Bapak bilang bahwa kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan proses termal atau proses pengeringan. Ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk semangat kita pada pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hapus untuk kita hari ini. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Nawawi dan Bara. Oke, dua ya. Apa keterangan mereka? Sakit. Sakit ya. Ya. Oke, nanti kalau ada waktu nanti kita jenguk mereka ya. Siap. Nah, jadi hari ini kita masuk ke proses pengeringan. Ada yang tahu apa sih proses pengeringan itu? Apa Anda? Silakan. Mengurangi kadar air, Pak. Mengurangi kadar air di dalam bahannya, karena kita pengolahan hasil pertanian, maka bahan itu yang mau kita kurangi kadar airnya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya. Untuk menahan apa? Untuk mengawetkan makanan tanpa pengawet. Ya. Jadi selain itu ya, dengan adanya pengeringan tadi, maka bahan pertanian tadi dia bisa lebih awet. Kenapa? Karena pada saat dia dikeringkan, maka proses yang terjadi pembusukan itu tidak terjadi karena mikroorganisme tidak bisa tumbuh di sana karena kadar airnya sudah berkurang ya. Sehingga tidak ada lagi enzim yang ada di dalam makanan tadi, maka tidak terjadinya proses pembusukan tadi. Nah, itu pentingnya dari proses pengeringan tadi, bisa mengawetkan bahan makanan. Ada yang tahu contoh bahan-bahan yang diawetkan dengan cara pengeringan? Apa contohnya? Pisang sale, Pisang sale, apa lagi? coklat, Biji coklat, boleh. Biji coklat itu kan sebelum diproses menjadi coklat, maka biji kakao itu dijemur, dikeringkan. Kalau nggak dikeringkan nggak bisa jadi proses dia menjadi coklat. Ya. Harus dikeringkan dulu sampai dia kering betul baru diproses. Ya. Apalagi ini yang sering kalian makan? Keripik. Keripik juga, keripik singkong. Ya. Ada yang terbuat dari keripik singkong, itu bisa prosesnya juga lewat pengeringan. Tahu kan yang pinggirnya merah itu? Nah, itu juga dia harus dijemur dulu, dikeringkan, baru nanti dia menjadi kerupuk. Ya. Oke, sudah jelas ya proses pengeringan itu ya? sudah, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ya, apa sih proses pengeringan itu? Nah, pada pertemuan hari ini, ya, elemen yang akan kita pelajari itu adalah proses teknik dasar pengoperasian alat dan mesin penanganan dan pengolahan hasil pertanian.
Ada yang tahu alat yang biasa dipakai untuk proses pengeringan? Air fryer, ya. Ada lagi yang lain untuk proses pengeringan selain sinar matahari ya, oven ya. Oven banyak jenisnya, ada yang manual, ada yang listrik ya. Kemudian capaiannya ini yang kita mau capai untuk hari ini adalah proses termalnya ya. Salah satu proses termal itu adalah proses pengeringan. Jadi termal itu banyak ya. Penggorengan pun termasuk termal. Tapi yang paling kita tekankan pada pertemuan hari ini adalah pengeringan. Nah, tujuan pembelajarannya mampu menguraikan proses pengeringan dan mampu menentukan proses pengeringan bahan hasil pertanian. Nah, untuk proses penilaiannya ya, nanti kita ada 3 penilaian ya. Penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian praktek, itu terjadi nilai keterampilan dan presentasi. Jadi setiap kegiatan nanti kita ada presentasinya. Nah, sebelum memulai ke materi berikutnya, ini ada video ya tentang proses pengeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Navara Putri, NPM 1814231012 Kebetulan ini materinya adalah materi industri pertanian. anak kuliah ya. Dalam video ini saya akan membahas Ini materinya kurang lebih sama apa yang kita Jadi apa sih pengeringan itu? Pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari media pemanas ke dalam produk disertai proses perpindahan uap air yang keluar dari produk pemanas, sekaligus berfungsi membawa uap air pergi meninggalkan produk. Nah, untuk pembawa panasnya itu biasanya berupa udara yang dipanasi, tetapi dapat juga berupa partikel atau pasir. Dasar dari pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara dan bahan yang dikeringkan. Laju pemindahan kandungan air dari bahan juga akan mengakibatkan berkurangnya kadar air dari bahan tersebut. Lalu bagaimana sih proses, mekanisme, dan prinsip dasar pengeringan? Untuk prinsipnya sendiri, pengeringan terjadi dari pindah panas dan difusi atau pindah massa. Untuk mekanisme keluarnya air bergerak melalui tekanan kapiler. Kemudian, penarikan air disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan. Penarikan air ke permukaan bahan juga disebabkan oleh absorpsi, dan perpindahan air dari bahan ke udara disebabkan oleh perbedaan tekanan uap. Nah, untuk tujuan dari pengeringan ini, selain sebagai pengawetan bahan pertanian, tujuan lainnya yaitu perpanjangan daya simpan, mengurangi biaya transportasi dan produk lebih konvensional. Di sini ada faktor mengaruhi laju pengeringan. Yang pertama, suhu. Jadi, semakin tinggi suhu pengeringan, maka semakin banyak juga jumlah air yang akan diuapkan. Nah, otomatis proses pengeringan juga akan semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Jadi, makin luas permukaan, maka semakin cepat juga bahan menjadi kering. Untuk memperluas permukaan ini, salah satunya dengan memotong bahan menjadi potongan kecil-kecil. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Jadi, kelembapan udara di sini menggambarkan kandungan air di dalam udara. Sehingga semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin tinggi juga uap air di dalam makanan tersebut. Berarti semakin lembab bahan makanan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Yang keempat yaitu kecepatan aliran udara pengering. Kecepatan aliran udara yang tinggi, maka proses pengeringannya juga akan semakin cepat. Jika kecepatan aliran udara rendah, maka sebaliknya, proses pengeringan juga akan semakin lama. Yang kelima yaitu ukuran, di mana semakin besar dan lebar ukuran bahan yang akan dikeringkan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang keenam yaitu kadar air. Semakin tinggi kandungan kadar air dalam bahan, maka akan semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang terakhir yaitu tekanan udara.
Jadi, semakin kecil tekanan udara, maka semakin besar kemampuan udara untuk mengangkat air, jadi semakin cepat pengeringannya. Kemudian di sini ada diagram fase air. Nah, untuk di atas triple point di sini terdapat dua cabang kurva. Jika ke kiri ini fase padat dan jika ke kanan ini fase cair. Di bawah triple point ini air tidak memiliki fase cair. Jadi padatan air atau es itu akan langsung menguap menjadi gas jika terjadi kenaikan suhu pada tekanan konstan. Untuk titik kritis atau critical point di sini merupakan titik akhir dari fase cair dan gas dan berada pada satu kondisi tekanan dan temperatur sama. Kemudian di sini ada kebutuhan panas untuk penguapan. Yang pertama, panas laten. Di panas laten ini ada panas laten penguapan dan panas laten sublimasi. Ada juga panas sensibel, proses perpindahan panas, dan proses perpindahan massa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu panas laten. Jadi, panas laten itu merupakan panas yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari padat ke cair atau cair ke gas tanpa mengubah suhu benda. Untuk panas laten penguapan ini merupakan jumlah energi yang dibutuhkan oleh bahan cair, sedangkan panas laten sublimasi ini untuk bahan padatnya. Kemudian ada panas sensibel. Panas sensibel ini merupakan Jelas ya tadi ya video tentang proses pengeringannya. Masih ada yang ingat tadi? Ada berapa yang mempengaruhi pengeringan? Ada berapa tadi faktornya? Masih ingat? Jadi ada 6 tadi kan prosesnya ya. Apa aja yang pertama? Suhu, terus apa? Luas permukaan, terus kelembaban udara, apalagi ukuran bahan, kadar air, yang terakhir adalah temperatur. Nah, apa sih pengertian secara umum? Ya tadi sudah juga di video tadi ya. Jadi istilahnya itu adalah perpindahan panas ya dan uap air secara simultan. Jadi dia memerlukan energi ya untuk menguapkan kandungan air tadi ya, diperlukan panas ya. Kemudian nah inilah tujuan dari proses pengeringan itu ya. Yang pertama mengurangi resiko kerusakan, sudah tadi ya, menghemat ruang simpan ya. Kemudian untuk mempertahankan nutrien yang ada di dalamnya, ada mineral, ada vitamin dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunaannya. Misalnya kalau kopi, kita mau bikin kopi instan, maka bisa dilakukan proses pengeringannya. Biasa kopi instan bentuknya apa? Ya, bubuk atau serbuk ya. Kemudian nah untuk pengeringan, ya pengeringan itu dibedakan menjadi dua, ada pengeringan alami, ada pengeringan buatan. Ya. Alami ini biasanya menggunakan sun drying. Apa sun? Matahari. Jadi pengeringannya menggunakan sinar matahari. Ya. Nah kalau kita lihat di luar itu mungkin sekitar ini dia 100 derajat Fahrenheit. Ya. Atau kalau di Celsius kan ya sekitar 60-an, 60 derajat Celcius. Memerlukan waktu berapa? 3 sampai 4 hari. Ya. Kemudian air drying, yaitu pengeringan dengan udara, berbeda dengan pengeringan menggunakan sinar matahari. Ya. Ini dilakukan dengan cara menggantung bahan di tempat udara kering berhembus. Misalnya berada di dalam jendela dan seterusnya. Ya. Contohnya apa? Kacang-kacangan, kemudian apa lagi tuh? Ikan kalau ikan itu digantung untuk proses pengawetan. Biasanya kalau
kalau orang-orang di sana itu secara tradisional dia di atas tungku api. Ya, di atas tungku api ditaruh di atas ikannya. Nanti kalau sudah kering baru dimakan. Ya. Itu merupakan proses ini dia, proses menggantung di tempat udara sehingga dia mendapat udara yang berhembus. Ya. Apa kelebihannya? Ya, jadi dengan alam itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah dia tidak memerlukan keahlian. Ya, kita nggak perlu punya keahlian dalam menggunakan proses ini, karena dia tinggal kita letakkan di nanpen atau di tray, kemudian kita taruh dia di bawah sinar matahari. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Waktunya ya, membutuhkan lahan yang luas, kemudian tergantung pada cuaca. Nah yang paling penting nih ya, sanitasi dan higiennya dari makanan itu kita nggak jamin. Dia bisa saja terkontaminasi dengan bakteri atau dengan jamur. Kemudian yang kedua adalah pengering buatan ya. Ini tipenya ada dua, ada dehidrator, ada oven ya. Pengeringan akan memerlukan waktu yang lama dengan menggunakan alat dehidrator ya. Kalau kita bandingkan tadi dengan yang alami, maka ini lebih cepat. Dia cuma butuh waktu 6 sampai 10 jam. Kalau yang tadi 3 sampai 4 hari ya. Jadi dia lebih cepat ya. Sedangkan oven, nah ini pengaturan panas, dia ada panasnya, kelembaban dan kadar air oven dapat digunakan sebagaimana dehidrator. Cuma waktu yang diperlukan sekitar 5 sampai 12 jam ya. Dia agak lebih lama dengan dehidrator ya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya pengeringan buatan adalah suhunya, kecepatan proses pengeringan dapat diatur ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau sinar matahari kan nggak bisa kita atur. Kalau ini bisa kita atur. Ya. Kemudian tidak berpengaruh terhadap cuaca, sanitasi dan higien. Jadi kebalikan dari pengeringan secara alami. Ya. Kelemahannya apa? Pengeringan buatan memerlukan keterampilan dan perawatan yang khusus tadi. Salah satunya tadi adalah air prayer. Ya. Dan biaya pun ya, biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan alami. Karena ada bahan yang kita beli. Nah, alat yang lain ya, ini nama-namanya ada solar drying, ya. Kemudian ada killer drying, ada cabinet drying, ada tunnel drying, ya. Pokoknya semua ini belakangnya pasti dry, ya. Spray drying dan conveyor drying. Kemudian ini yang biasa kita lihat ya, open listrik, kemudian ada drying open. Apa beda kedua ini? Ya, kalau ini dia cakupannya lebih besar ya, dibandingkan dengan open listrik. Nah itu yang untuk pengeringan ya. Kemudian ini nanti Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok. Silakan nanti mengambil LKPD-nya, kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya setelah ini baru kita masuk ke proses nanti presentasi hasil. Ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan ambil LKPD-nya. Ya, sudah jelas kelompoknya ya? Oke, silakan dikerjakan. Tulis saja di situ berarti dia menggunakan listrik.
lebih banyak kan berarti makan kita jadi besar. Yang banyak Pak. Gunakan listrik yang daya gunakan daya listrik Yang cukup dengan listrik banyak. Terus itu Lebih cepat yang oven atau yang drying Pak? drying sih. kalau aku kan drying berarti karena dia lebih besar ini Iya, drying. lebih besar Drying itu kan sama. DRYAIN gitu. DRYIN Suri ini siapa? Kelebihannya Pak, jadi tadi kan ya berarti kan termasuk apa tadi? Alami atau buatan? Buatan Nah kalau buatan tadi kan ada kelebihannya apa nih ya? membutuhkan itu sudah ya di Ya kan kurang lebih sama aja. tidak memerlukan waktu yang lama, tentunya tidak menggunakan uang yang lebih besar. tinggal beli aja ya. Sudah tuh jual aja tuh. Ingat namanya jawabannya tadi. Nah, kira-kira dua alat ini mana yang lebih menyedot Listrik. listrik lebih banyak? Jadi bisa dibandingkan. Dari oven yang lebih banyak untuk menyerap daya listrik. Lumayan. Lebih banyak mengalami setelah Oke, sudah ini ya, sudah jelas ya. Jadi prosesnya tadi sudah kalian kerjakan LKPD-nya. Nah selanjutnya Bapak minta nanti masing-masing kelompok untuk presentasi. Mungkin kelompok satu dulu untuk presentasi. Silakan, Selfie dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Selfie. Perkenalkan nama saya Najwa. Kenalkan nama saya Hikmah. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Alat pengarir, prosedur penggunaan alat pengeringan alami menggunakan matahari. Kelebihan tidak memungut biaya yang besar. Kelemahan tergantung cuaca dan memerlukan waktu yang lama. Kedua, alat pengering drying oven. Kelebihan dari drying oven adalah dapat diatur suhunya. Kelemahannya adalah lebih banyak menyerap daya listrik dibandingkan oven listrik. Yang ketiga, oven listrik. Prosedur penggunaan alat oven listrik. Kelebihan tidak memerlukan waktu yang lama. Kelemahan memungut biaya yang tinggi dan menggunakan daya listrik yang banyak. Dari ketiga perlakuan proses pengeringan bahan hasil pertanian, mengapa ukuran lebih tipis cepat dalam proses pengeringannya? Karena kadar airnya lebih sedikit. Mengapa pengeringan buatan lebih cepat kering dibandingkan pengeringan dengan sinar matahari? Karena suhunya dapat diatur sesuai apa yang diperlukan. Ketiga,
ketiga, tepung yang baik tergantung dari proses pengeringannya. Apa saja peralatan yang digunakan dalam proses pengeringan umbi-umbian? Jadi alat yang digunakan adalah ada alat penggiling, 2 pisau, 3 parut, 4 menggunakan sinar matahari, dan 5 kemasan. Langsung dikemas. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ada yang Kelompok dua? bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita hapus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi perkenalkan, nama saya Asma Dewi Purwita. Perkenalkan, nama saya Indah. Perkenalkan, nama saya Reni. Jadi proses pengeringan jadi bahan pertanian dari alatnya adalah yang pertama yaitu dari menggunakan panas matahari. Kelebihannya adalah lebih menghemat listrik, tapi kelemahannya jika jika cuaca mendung akan lebih lama keringnya. Yang kedua adalah drying oven. Kelebihannya lebih cepat kering dan kelemahannya menggunakan listrik lebih banyak. Ketiga adalah oven listrik. Kelebihannya lebih cepat kering dan sudah bisa dikonsumsi. Kelemahan oven listrik cenderung lebih lama, oleh karena ini lebih banyak juga menggunakan daya listrik yang banyak. Dari ketiga perlakuan tersebut, pengeringan bahan hasil pertanian yang menggunakan ukuran lebih tipis dalam proses pengeringannya adalah pengeringannya karena kadar airnya lebih sedikit. Yang kedua, menggunakan pengeringan buatan lebih cepat kering dibandingkan pengeringan dengan sinar matahari karena suhu dari mesin bisa diatur lebih panas daripada matahari. Yang ketiga, tepung yang baik tergantung dari proses pengeringannya. Apa saja peralatan yang digunakan dalam proses pengeringan umbi-umbian? Menggunakan pisau untuk memperkecil ukuran, dikeringkan menggunakan oven, lalu digiling menggunakan alat penggilingan seperti blender. Sekian dari kelompok kami, ada yang perlu ditanyakan? Mau ditanyakan dari kelompok 1? Jangan tanyakan juga. Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelompok 2. Salah tadi. Lebih cepat malah lebih lama. Oke, sudah jelas ya tadi ya. Baik kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas atau soal yang sudah Bapak kasihkan itu di lembar paling terakhir. Kalau tidak salah silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit selesai.
Jelas ya pertanyaannya? Nah, jawabannya ini. Oke ya, sudah selesai ya. Soal tadi sudah kalian kerjakan, sangat bagus sekali ya. Nilainya sudah di atas KKM semua, rata-rata dapat nilai 90. Aplaus untuk kita deh. Jadi semua nanti sudah, tinggal selanjutnya nanti kita akan melakukan pengayaan. Pengayaannya sudah Bapak share di grup kalian untuk kalian lihat video untuk pengayaan dan apa yang harus kalian lakukan. Oke, selanjutnya Bapak minta salah satu untuk merefleksi apa yang kita lakukan untuk hari ini. Silahkan, siapa yang mau? Anda boleh, selfie juga boleh, dua-duanya juga boleh. Apa Pak? Tidak umumkan. Refleksinya apa yang dirasakan setelah kita belajar hari ini? Pertama yaitu senang karena kita mendapat pelajaran dan pengalaman baru. Mendapatkan ilmu yang lebih luas. Tentang apa? Tentang proses pembangunan. Dengan selain itu apa lagi? Mengetahui apa lagi tadi? Alatnya. Kemudian apa lagi? Proses pengeringannya bagaimana ya? Kita sudah tahu. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi kalian juga sudah. Oke, ya. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, ingat untuk minggu depan kita praktek ya, praktek dalam proses pengeringan. Mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan banyak yang bisa kalian kerjakan nanti di luar yang berkaitan dengan proses pengeringan. Apalagi kita di pengolahan hasil pertanian. Ya. Oke, untuk hari ini rasa cukup mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita minta Bapak untuk Marilah teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa bagaimana kita masing-masing doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak. Oke, hari ini ya kita akan masuk proses pembelajaran, yaitu proses pengeringan. Sebelum memulai pelajaran, Bapak harap Ketua kelas untuk memimpin doa. Selfie, silakan. Sebelum kita belajar, kita masing-masing mulai. Doa selesai. Untuk semangat kita pada siang hari ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih Aplaus untuk kita hari ini. Oke, hari ini untuk pertemuan kita pada hari ini adalah tentang praktek proses pengeringan. Kemarin kan kita sudah melewati teorinya, ya. Kalian sudah tahu proses-prosesnya. Nah, hari ini kita coba untuk praktek pengeringan bahan pertanian. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Nah, untuk hari ini
Bapak mau tahu dulu, kalau kalian seandainya, ya, ini kan proses pengeringan, maka sebelum proses pengeringan itu ada pengecilan ukuran. Mungkin kalian sudah dapat materinya tentang pengecilan ukuran. Nah, kalau kita bandingkan, mana yang lebih cepat mengering? Yang tebal kah atau yang tipis? Tipis. Kenapa? Yang tipis lebih mudah untuk mengering. Ada yang tahu? Iya, yang pertama itu adalah kadar airnya lebih sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Kalau dia berurusan dengan kadar air, berarti ada apa di sana? Ada airnya. Ya. Jadi ada air di dalamnya. Maka yang mau kita uapkan itu adalah airnya. Ya. Ada airnya tadi yang mau kita uapkan. Nah, di sini nanti ada tiga proses yang akan kita praktekkan. Yaitu yang pertama nanti dengan sinar matahari langsung. Kemarin sudah ya teorinya. Secara alami itu dengan sinar matahari. Kemudian secara buatan itu banyak. Nah, untuk hari ini nanti kita pakai air sprayer. Ini air sprayer ini dia prosesnya adalah mengeringkan dengan alat namanya dehidrasi. Apa dehidrasi? Ada yang tahu? Kalian pernah dengar iklan kan? Dehidrasi. Berarti apa? Minum, betul. Yang bilang minum, ya. Karena apa? Karena kita kekurangan air pada saat kita dehidrasi. Makanya perlu dehidrasi itu pada proses pengeringan, karena yang mau kita keluarkan adalah air. Makanya kita perlu air sprayer, kemudian kita perlu sinar matahari. Ya. Kemudian selain penguapan, apa lagi yang mau kita hilangkan di sana? Apa yang berpengaruh terhadap proses pengeringan? Tadi tebal tipis. Kenapa yang tipis lebih cepat mengering? Karena kadar air di dalamnya sedikit, sehingga mudah sekali dia menghilangkan air ya, lewat penguapan. Bagaimana dengan yang tebal? Maka prosesnya lebih lama. Prosesnya lebih dibandingkan dengan yang tipis tadi. Nah, itu kalau kita melihat dari luas permukaannya. Kemudian dari suhunya. Yang tebal dan tipis suhu yang dibutuhkan berbeda enggak? Mana yang lebih lama? Atau mana suhu yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan yang tipis? Lebih banyak yang besar, yang tebal. Yang tebal memerlukan suhu yang lebih banyak, ya, atau yang lebih besar. Sementara yang tipis sedikit. Mungkin nanti kalau kita memanaskannya, mungkin yang tipis itu 10 menit, 15 menit dengan suhu 200 derajat dia sudah kering. Tetapi yang tebal mungkin bisa 2 kali lipatnya. Makanya nanti kita praktek ini kita menggunakan dua bentuk ya. Ada nanti yang tebalnya 0,1 cm, kemudian yang kedua nanti ada tebalnya 0,5. Jadi ada dua pelakuan nanti yang kita pakai. Nah, kemudian sebelum kita memulai, ini Bapak akan tayangkan video ya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana proses penggunaan dari air sprayer. Nah, nanti kalian lihat nih video proses bagaimana menggunakan air sprayer. Ya. Nanti kalian lihat di sana prosesnya bagaimana melakukan atau menggunakan proses dengan menggunakan air sprayer. Nanti sambil kalian lihat ya bagaimana prosesnya nanti.
sekarang kita sulap buah apel yang sudah saya siapkan ini menjadi keripik apel. Cara pembuatannya tadi juga sudah lihat kan? Simple. Nah, sekarang kita harus menggunakan dua features yang ada dari air fryer ini. Yang pertama, kita harus menggunakan dehydrate atau mengeringkan cairan yang ada di dalam apel ini. Kadar air harus dikeringkan. Setelah itu, baru kita menggunakan feature air fry yang menggoreng atau membuat ini menjadi garing. Nah, waktunya pun harus kita adjust. Bagaimana? Yuk kita mulai. Sebenarnya proses seperti ini, proses menggunakan mode dehydrate adalah proses menggantikan sinar matahari. Jadi kalau kita membuat secara konvensional bisa menggunakan dengan cara menjemur. Karena ini kita mau cara cepat, kita menggunakan mode dehydrate. Yuk kita masukkan. Jangan lupa pindahkan mode ke dehydrate 60 derajat selama 1 jam. Sebetulnya kalau ada 1,5 jam, saya mau 1,5 jam. Fungsi air fryer ini maksimum terlama 1 jam. Jadi kalau mau 2 jam berarti harus 2 kali. Oke, kita coba 1 jam dulu dengan 60 derajat Celcius. Yuk kita mulai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat starting 2 menit pertama langsung konsumsi daya kira-kira 450 watt. Seperti tertera di layar wattmeter. Bila saya perhatikan, ini cycle-nya per 10 menit. Jadi 10 menit pertama mengkonsumsi 450-an. Nah, setelah itu dia akan turun drop menjadi antara 40 sampai 60 watt. Proses dehydrate sudah selesai. Ya, kita lihat dulu apakah apelnya cukup kering sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi ini seperti ini. Nah, ini ya sudah. Belum hangus, sudah mencoklat saja. Kalau kita lihat Baik, berarti totalnya proses dari 10 buah menit apel pertama menjadi keripik apel sekarang sudah proses selesai. Sekarang dia kita lihat setelah 10 menit kita 10 menit yang kedua panggang atau dia goreng, mulai melakukan proses kelihatan seperti apa jadinya. pencoklatan. Jadi diperlukan waktu sekitar 20 selama berapa sih semuanya? 200 derajat
Ya, sudah ada yang coklat ya, full coklat. Yang tebal-tebal, yang ini baru pinggirnya aja menguning ya. Tuh, yang ini benar-benar sudah coklat, kelihatannya bolak-balik dan agak crispy. Ini sebagian. Nah, ini juga, ini benar-benar, ini dipegang keras ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang gagal. Yang ini gagal. Jadi ini masih lembek. Tapi ini yang warna coklatnya sudah garing. Kalau ini nggak jadi ya, yang ini belum. Rata-rata yang tebal perlu waktu mungkin 10 menit lebih lama lagi. Tapi karena ada yang tipis, ada yang tebal di sini, makanya kalau saya bikin 20 menit, yang ini hangus. Jadi ini yang ini benar-benar crispy ya, bisa dilihat. Tuh. Jadi benar-benar crispy. Kalau saya potek, nah bunyi ya, klik. Jadi crispy-nya. Masih terasa manis, hampir mau kalau gosong kan pahit ya. Ini belum, masih rasa manis. Tapi ini kalau kelamaan sudah pahit. Ya. Jadi demikian. Apa yang kalian lihat? Saya pembuatan dari buah apel jadi keripik apel. Dari beberapa Selamat macam mencoba. tadi, Silakan share. Bahannya cuma komen satu bagi adalah buah teman-teman apel. yang sudah Tapi berhasil. banyak kejadian di sana. Kalian lihat ada berapa kejadian di sana tadi? Dari hasilnya. Yang pertama gosong. Yang mana yang gosong? Yang tipis sekali karena waktunya terlalu lama. Waktunya tadi berapa menit? 10. Kemudian ditambah lagi 10. 20 menit. Kemudian ada yang tidak jadi, baru sedikit, proses brownnya baru separuh aja, yang sebagainya masih putih. Ya. Apa yang menyebabkannya? Irisannya terlalu tebal. Irisannya masih terlalu tebal. Nah, jadi itu ada dua bedanya tadi ya, antara yang tebal dengan yang tipis. Nah, itu untuk buah apel. Nah, nanti kita coba adalah bahan dari umbi-umbian. Ya. Kebetulan bahannya nanti ada 3 macam. Ya. Hari ini kita pakai 2 bahan aja, yaitu yang pertama adalah kentang sama ubi jalar. Ya. Kenapa 2 bahan ini? Yang pertama, ada yang bisa tahu? Bahan ini bedanya apa? Antara kentang dengan ubi jalar. Apa bedanya? Seratnya ya. Betul kata Selfie, itu adalah seratnya. Bagaimana serat dari ubi jalar? Lebih keras ya. Kalau kentang lebih lembut. Nanti kita coba bedakan ya. Nanti satu kelompok nanti menggunakan kentang, satu kelompok nanti menggunakan ubi jalar. Nanti kita lihat pada suhu berapa nanti dia akan mendapatkan proses atau melalui proses brown tadi ya, pencoklatan tadi. Kita lihat waktunya. Oke, itu ya, jelas ya. Untuk video tadi ya, kalian sudah bisa melihat apabila dia terlalu panjang waktunya, maka akan mengakibatkan gosong. Ya. Keripik kita tidak jadi, dia akan menjadi gosong. Nah, di praktek ini nanti juga kita mau cari waktu yang baik untuk pembuatan keripik. Keripik kentang sama keripik ubi jalar. Oke, selanjutnya ini Bapak bagi ya menjadi 2 kelompok ya. Mungkin ini kelompoknya sudah jelas nih ya. Ini mau kelompok apa di sini? Hah?
Mau kentang atau mau ubi jalar? Kentang. Nah, ini kelompok ini kentang ya. Nah, kelompok yang satunya adalah ubi jalar. Kebetulan ubi jalarnya kita yang warnanya orange. Ya. Jadi nanti kita coba ya. Ingat ada 3 perlakuan. Yang pertama adalah dengan sinar matahari. Yang kedua itu adalah dengan tidak diapa-apain, cuma ditaruh aja nanti di ruangan ini. Kemudian yang ketiga nanti menggunakan air fryer. Ya. Air fryer nanti kalian lihat ya. Itu kalau tidak salah paling bawah itu suhunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, untuk ketebalannya ada 2 ketebalan. Ya, ada yang ketebalannya 0,1, kemudian yang satunya lagi ketebalannya 0,5. Oke, sudah jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian ambil LKPD-nya. Sudah ya LKPD-nya? Oke. Selanjutnya silakan ambil alat dan bahan yang ada di depan. Ya. Silakan kalian nanti boleh kupasnya nanti di luar, tidak apa-apa. Ya. Nanti sebelum dikeringkan kalian timbang dulu ya. Nanti ditimbang dulu nanti. Ada nggak yang busuk? Yang bolong itu dibuang aja kan? Dibolong, dibersihkan aja. Tapi ditimbang dulu ya. Dibagi 3 bagian deh. Yang itu besar buatnya diameter 5,5. Nah, kita pakai ini untuk yang ukuran 0,1. Nanti kalian bagi ya, begini ya. Nanti mana yang untuk 0,5, mana untuk 0,1. Dia sudah dapat itu, kalian bagi lagi menjadi 3 bagian. Mana nanti untuk yang ditumbuh, kemudian yang di dalam ruangan, kemudian nanti ada yang di dalam air fryer. Bisa dalam tempat ini.
Jadi tulis 0, ya 120 gram berarti itu. Mana? Coba lah. 120 gram. Nah, itu nanti untuk yang sinar matahari, jadi langsung disusun di sana. Biar enggak ketukar. Nah. Matahari nih. Ya, kemudian yang itu lagi 20 gram kan tadi. Nah, oke. 105. Ya, 105. Ini berubah. Ya sudah 100 ya, 100 gram. Ini pengeringan angin di ruangan. Ya, di ruangan. Lainnya 100 ya. ya 100. Iya, semua yang matahari sama yang satu traynya untuk yang di ruangan kan. Ah, matahari sudah ada. Ini yang 0,1 kan? Iya, sama dulu. Bahkan. Ini berapa? 0,3, 0,5 kan?
ini saya akan mengeringkan ubi ketebalannya 0,5 menggunakan air fryer selama 15 menit. Hasil dari 15 menit air fryer beratnya 30 gram. Ini timbangan yang sudah di air fryer. Timbangannya itu 30 gram. Jadi kita packing, masukkan ke plastik wadah. Ini masukkan itu. Ini kita masukkan ke plastiknya. Kita tulis berat yang tadi sudah ditimbang. Dari sebagian yang kita coba timbang dulu. Nanti dikasih Bu. Nanti masih belum jadi rasanya. Setelah 10 menit di air ini adalah hasil dari 0,5.
Nah, tadi kalian sudah ya menyelesaikan proses pengeringan, mulai dari sinar matahari, kemudian dengan suhu ruang, dan dengan menggunakan air sprayer. Nah, selanjutnya silakan kalian melengkapi LKPD yang ada, kalian isi. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah sampai mana? Yang hasil kemarin mana? Ya, tadi kalian sudah selesai ya semua untuk mengisi LKPD ya. Oke, selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok untuk presentasi dari hasil pengamatannya. Bapak minta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi tentang pengeringan bahan hasil pertanian. Hasil pengamatan, perlakuan peringatan dengan sinar matahari, ketebalan 0,1 cm, berat awal 110 gram, berat akhir 50 gram, dan penilaian air 54,5%. Ketebalannya 0,5 cm, berat awal 120 gram, berat akhir 70 gram, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini presentasikan hasil kerja kami. Hasil dari pengamatannya adalah pengakuan kekeringan dari sinar matahari dengan ketebalan 0,1 cm dengan berat awalnya 40 gram dan berat akhirnya adalah 20 gram, kadar airnya 50%, ketebalan 0,5 cm dengan berat awalnya 100 gram, berat akhir 80 gram, dan kadar air yang beruap lebih banyak terutama menggunakan alat air biar semakin tinggi air yang keluarkan maka semakin banyak bahan yang dihasilkan. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, Bapak mulai ya. Silakan yang belum bergabung di sini silakan dimulai. Bapak mulai dari sekarang. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi mengisi di kuisisnya gimana? Seru? Seru Pak. Untuk kuisis hari ini atau kuis hari ini dimenangkan oleh apa? Aplaus untuk apa? Kuisis sedikit aja dari selfie ya. Oke, sudah selesai ya. Kuis sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah Bapak minta dari salah satu kalian untuk merefleksi pelajaran kita pada hari ini. Pada pesan dan setelah saya mengikuti pelajaran ini baik karena bisa mengetahui pengetahuan baru. Terus saya juga sudah paham dan bisa memahami materi tersebut. Manfaat yang saya peroleh dari penjelasan tersebut adalah
baru dan pengalaman baru kita, Kak. Oke ya, betul ya. Apa yang dikatakan Anda tadi, kalian punya pengalaman baru dalam menggunakan air prayer. Baiknya belum pernah kan? Oke, aplaus untuk kita hari ini. Oke, Bapak minta ya, karena proses tadi sudah kita lalui panjang sekali. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini semoga bermanfaat untuk menambah keberkahan. Bapak minta dari ketua kelas untuk mencoba. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semangat kita ya untuk mengakhiri pelajaran ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.